Ya, jadi bertemu lagi dengan saya Ratipa Ramastuti. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pewarna dan pigmen. Nah, topik yang akan kita bahas dari pertemuan kali ini terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama definisi dan klasifikasi, lalu yang kedua pigmen, itu jenisnya apa saja, sifat kimianya seperti apa, dan sumbernya. Kemudian yang terakhir pewarna makanan, jenis-jenis dan sifat kimianya. Nah, jadi kalau kita lihat dari foto ini ya, warna merupakan salah satu atribut penting pada makanan. Ini kita lihat dari ada foto buah dan sayur-sayur ya, jadi ada warna merah, orange, kuning, hijau, biru, ungu, dan sebagainya. Kalau kita lihat warna-warna seperti ini kan membuat kita tertarik. Jadi warna itu mempengaruhi, salah satu faktor yang mempengaruhi pemilihan bahan makanan. Nah, dari mana sih warna ini berasal? Kita akan pelajari satu demi satu ya. Jadi, warna itu apa? Jadi, pewarna adalah salah satu bahan makanan yang dapat memberi, memperbaiki, atau meningkatkan warna suatu produk, sehingga menciptakan citra tertentu dan membuat produk lebih menarik. Pewarna ini merupakan salah satu bahan tambahan pangan. Tujuannya untuk apa? Tujuannya agar produk memiliki warna seragam dan konsisten, sehingga dapat memberikan identitas bagi produk yang berbeda dengan produk yang lainnya. Selain itu, beberapa produk dituntut mempunyai warna yang khas sesuai bahan asalnya. Misalnya kalau kita minum jeruk atau minuman rasa jeruk, itu kan kita pasti mengasosiasikannya dengan warna kuning karena jeruk biasanya berwarna kuning. Atau misalnya minuman rasa anggur, kita mengasosiasikannya dengan warna anggur yaitu ungu, seperti itu. Jadi warna selain untuk mendeskripsikan suatu produk juga meningkatkan ketertarikannya dan dapat sebagai meningkatkan flavornya. Misal kalau kita lihat warna jeruk warna kuning gitu kan, nanti biasanya kita akan teringat, oh kalau warnanya kuning rasanya itu biasanya sedikit asam, seperti itu. Nah, ini merupakan teori dari pewarna. Jadi, pewarna merupakan bahan yang mempunyai gugus kromofor. Gugus kromofor ini dapat menyerap sinar pada panjang gelombang tertentu, sehingga menyebabkan molekul menjadi berwarna. Nah, gugus kromofor itu apa? Jadi, gugus kromofor ini mempunyai ikatan rangkap terkonjugasi. Jadi, dua ikatan rangkap yang diseling dengan ikatan tunggal. Seperti di bawah ini kan ikatan rangkap, lalu ada ikatan tunggal. Jadi, selang-seling rangkap, tunggal, rangkap, tunggal, rangkap, tunggal, rangkap, dan seterusnya. Nah, warna ini biasanya diukur dengan spektrofotometri, baik spektrofotometri serapan maupun pantulan. Nah, untuk menjelaskan warna ini lebih mudah menggunakan roda warna seperti gambar di bawah ini. Jadi warna yang direfleksikan atau warna yang kita lihat merupakan warna komplementer dari warna yang diserap. Jadi misalnya kalau yang diserap itu panjang gelombang dari cahaya warna hijau, yang ini, nanti yang kita lihat itu lawannya, yang merah. Begitu dengan lainnya, misal kalau yang diserap ini panjang gelombang dari warna orange, nanti yang kita lihat itu warna biru. Begitu juga dengan ungu, misal yang diserap ungu, nanti yang kita lihat itu kuningnya. Jadi ini kebalikannya atau lawannya gitu. Jadi yang diserap misalnya hijau, nanti yang terlihat akan merah. Kalau yang diserap itu merah, nanti yang terlihat akan hijau. Ini contoh-contohnya misalnya beta karoten. Beta karoten itu kan warnanya orange, tapi dia tuh menyerapnya biru. Jadi beta karoten itu warnanya orange, tapi yang dia serap itu yang panjang gelombang warna biru, sekitar 430 sampai 490 seperti itu. Nah, ini tadi masih penjelasan tentang
warna yang diserap maupun warna yang kita lihat. Jadi ini spektrum pantulan dan spektrum serapan. Misal kalau warna yang kita lihat ini misalnya ungu di sini ya. Ungu itu berarti yang lambda atau panjang gelombang pantulannya itu sekitar 400 sampai 430 nanometer. Sedangkan yang diserap itu gelombangnya dari warna kuning sekitar 560 sampai 580 nanometer. Jadi yang kita lihat ini atau yang dipantulkan itu panjang gelombangnya 400 sampai 430 yang terlihat warna ungu. Yang diserap itu dari warna kuning yang punya panjang gelombang 560 sampai 580. Begitu juga seterusnya. Jadi misal kalau yang dilihat warna merah berarti panjang gelombang yang dipantulkan itu sekitar 650 sampai 750, yang diserap itu panjang gelombangnya 490 sampai 560. Begitu seterusnya. Nah, kegunaan pewarna ini apa? Kegunaan pewarna ini untuk memberikan warna produk yang sesuai yang diinginkan konsumen sehingga bisa menarik perhatian konsumen. Misal kalau tadi, oh ini susu rasa stroberi, oh ya warnanya pink, jadi sesuai dengan produk yang diinginkan. Lalu untuk memperkuat image flavor pada produk pangan, misal kalau kita lihat tadi susu warna pink, kita pasti langsung mengasosiasikannya susu yang mempunyai rasa stroberi. Kemudian untuk mempertahankan dan mengkoreksi produk pangan selama proses pengolahan dan penyimpanan. Jadi kalau produk pangan selama proses pengolahan dan penyimpanan itu kan bisa mengalami perubahan-perubahan, salah satunya perubahan warna, sehingga dibutuhkan pewarna agar warnanya tetap stabil walaupun telah memperoleh proses pengolahan dan penyimpanan. Lalu selanjutnya meningkatkan daya tarik terhadap produk pangan. Kita sudah tahu ya kalau misalnya warna itu mempunyai daya tarik tersendiri. Kalau misal warnanya pucat gitu kan terkadang kita kurang tertarik. Sementara kalau warnanya misalnya cerah seperti itu meningkatkan daya tariknya produk pangan itu tersendiri. Warna itu diklasifikasikan menjadi beberapa jenis. Jadi yang pertama, klasifikasi pewarna berdasarkan keberadaannya itu ada 3, yaitu yang pertama pewarna alami atau pigmen. Itu merupakan pewarna yang berasal dari hewan, tumbuhan, mineral, dan hasil fermentasi. Selanjutnya ini ada pewarna identik, ini bisa dibuat secara sintesis kimia maupun dibuat dari sumber alami. Dan yang ketiga ini ada pewarna artifisial atau pewarna buatan ya, jadi dibuat secara sintesis kimia dan tidak terdapat di alam. Klasifikasi pewarna berdasarkan sumbernya itu terbagi jadi 2, yaitu alami atau natural, jadi dari bahan-bahan alam. Kemudian yang kedua sintetik, jadi buatan bisa dari penyulingan residu maupun minyak bumi. Nah, berdasarkan bentuknya, pewarna juga dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu ada yang bentuknya granular, ada yang bentuk halus, kristal, pasta, maupun cair. Nah, pewarna juga diklasifikasikan berdasarkan kelarutannya. Jadi, ada yang larut dalam air, ada yang larut dalam minyak. Kalau dalam air namanya water soluble dye, kalau dalam minyak oil soluble dye. Sedangkan kalau yang tidak larut dalam sebagian besar pelarut itu disebutnya lake. Nah, ini contoh-contoh pewarna alami atau yang disebut pigmen. Itu contohnya ada yang dari senyawa heme, ada yang klorofil, karotenoid, antosianin, dan betalain. Sedangkan pewarna makanan itu bisa sintetik, bisa dibuat secara sintetik atau alami. Nah, pigmen atau pewarna alami ini dibagi juga menjadi beberapa jenis, yaitu ada 4 jenis. Yang pertama senyawa tetrapirol, itu contohnya ada klorofil, heme, dan bilin. Kemudian pigmen turunan isoprenoid, contohnya karotenoid.
Sedangkan pigmen turunan benzopiran contohnya antosianin dan flavonoid, dan pigmen artefak atau pigmen yang didapat selama pengolahan pangan itu contohnya melanoidin dan karamel. Nah, yang pertama kita akan bahas adalah senyawa HEM. Senyawa HEM ini berkontribusi pada warna daging. Jadi jenis pigmen HEM itu ada dua, mioglobin dan hemoglobin. Kalau mioglobin ini pigmen yang kita temukan di jaringan otot atau yang kita temukan di daging. Kalau hemoglobin itu yang kita temukan di darah. Nah, pertama kita akan membahas mioglobin. Jadi mioglobin ini apa? Mioglobin ini merupakan protein globular yang merupakan rantai polipeptida tunggal. Nah, bagian protein dari molekul ini dikenal sebagai globin. Komponen pewarnanya, yaitu komponen yang berbentuk kromofor yang bertanggung jawab untuk warna penyerapan cahaya adalah porfirin atau dikenal sebagai HEM. Nah, dalam cincin porfirin ini di tengahnya itu ada atom besi yang membentuk kompleks dengan 4 atom pirol nitrogen. Gambarnya seperti ini. Jadi struktur hemoglobin ini terdiri atas 4 mioglobin yang terikat sebagai tetramer. Jadi ini mioglobin 1, 2, 3, 4 yang terikat kemudian membentuk hemoglobin. Nah, di mioglobin ini di tengahnya, di sentralnya itu ada Fe atau HEM. Jadi sentralnya ini Fe atau HEM yang nanti berperan untuk memberi warna. Ini jadi ini tengahnya Fe lalu dia mengikat ke 4 atom nitrogen, dia membentuk cincin pirol ya. Jadi cincin pirolnya ini ada 4, ada 1, ada 2, 3, dan 4. Nah, mioglobin ini kan tadi merupakan pigmen yang memberi warna pada jaringan otot atau daging. Nah, warna daging ini dipengaruhi oleh apa saja? Jadi ada 4 faktor. Yang pertama bentuk kimia mioglobinnya, kemudian jenis ligan yang terikat pada HEM, lalu keadaan oksidasinya, dan status protein globinnya. Jadi HEM pada cincin porfirin, tadi HEM yang di tengah itu tadi, bisa ditemukan dalam dua bentuk, yaitu Fe terreduksi atau Fe2+ atau Vero, dan yang kedua adalah Fe teroksidasi atau Fe3+ atau Veri. Nah, mioglobin ini ada 4 bentuk. Jadi ada deoksymioglobin, ada karboksimioglobin, ada metmioglobin, dan oksimioglobin. Jadi kalau penjelasannya kita lihat di slide selanjutnya. Jadi globin itu tadi yang memberi warna pada daging. Jadi daging utamanya mengandung mioglobin, kalau di darah baru yang hemoglobin. Bentuknya itu Fe2+ atau Vero. Warnanya nanti seperti ini ya, kalau kita lihat pada daging segar, warnanya merah keunguan. Sedangkan kalau oksimioglobin itu apa? Jadi oksimioglobin itu mioglobin yang kemudian bereaksi bersama oksigen. Jadi pada daging potong yang terekspos oksigen. Bentuknya masih sama, Fe2+ atau Vero. Jadi nanti jika mioglobin ini sudah terekspos dengan oksigen, dia akan membentuk warna merah cerah. Jadi kalau daging yang terpotong lalu terekspos oksigen itu kan warnanya merah cerah. Namun bentuk ini tidak stabil, jadi tergantung oleh suplai oksigen. Butuh oksigen yang tinggi untuk mempertahankan bentuk oksimioglobin ini. Jadi kalau oksigennya rendah, tekanan oksigennya rendah, nanti warnanya akan berubah. Tidak merah cerah lagi. Jadi kalau untuk mempertahankan warna merah cerah ini butuh suplai oksigen. Nah, kalau deoksymioglobin ini apa? Jadi ini pada daging yang belum dipotong, bentuknya masih sama Fe2+ atau Vero. Jadi ini terjadi di tekanan rendah.
Contohnya pada kemasan vakum. Kalau kemasan vakum itu kan nggak ada oksigen ya di dalamnya, jadi biasanya nanti dagingnya akan warna merah keunguan atau merah muda keunguan. Sedangkan kalau metmioglobin ini apa? Ini metmioglobin tuh tadi kan oksimioglobin yang pertama tadi itu tidak stabil. Nah, saat dia tidak stabil, nanti dia tuh akan terjadi oksidasi dari ferro menjadi ferri. Jadi berubah bentuk hemnya menjadi Fe3+. Terjadi di tekanan oksigen yang rendah. Dan nanti warnanya akan berubah menjadi coklat. Yang dari tadi oksimioglobin itu warnanya merah cerah, nanti akan berubah menjadi coklat karena oksigennya rendah. Nah, ini bisa juga karena di permukaan itu kan ada, di permukaan itu bisa ditumbuhi bakteri aerobik yang menggunakan O2-nya. Jadi O2-nya kan menurun sehingga warnanya nanti akan berubah menjadi coklat. Kalau tadi kita belajar bentuk-bentuk mioglobin pada daging yang segar. Nah, sekarang ada juga namanya daging kuring. Jadi kuring itu apa? Jadi proses kuring adalah proses pengawetan makanan, terutama pada daging atau ikan dengan penambahan garam, nitrat, nitrit, atau gula. Contohnya ini kita lihat di gambar di samping ini. Jadi contohnya daging kuring itu misalnya sosis, ham, pepperoni, seperti itu. Nah, daging-daging kuring ini biasanya mempunyai warna pink. Dia warnanya stabil, dia nggak berubah-berubah seperti warna daging segar. Kalau warna daging segar kan tadi berubah ya, dari daging yang pertama dipotong warnanya merah keunguan, lalu kalau dia terekspos oksigen akan menjadi warna merah cerah, kalau dia oksigennya rendah akan menjadi warna coklat. Nah, tapi kalau pada daging kuring ini biasanya warnanya stabil, dia akan warnanya pink seperti itu. Kenapa hal ini terjadi? Jadi karena dia terekspos oleh nitrit atau nitrat ini. Jadi ini nitrik oxide. Jadi mioglobin yang nanti ditambahkan nitrit atau nitrat yang berisi nitrik oxide ini nanti akan menghasilkan warna merah. Nah, kalau daging kuring ini dimasak atau melalui perlakuan panas, dia akan berubah warna menjadi pink. Jadi nanti kalau ini dimasak, itu nanti biasanya akan berubah menjadi pink. Tapi kalau dia lama-kelamaan setelah dimasak, dia terekspos oleh udara dan cahaya, dia akan berubah warna menjadi coklat. Untuk lebih jelasnya kita lihat di gambar ini. Jadi ini gambar pertama merupakan daging yang baru saja dipotong, kan ini warnanya merah keunguan ya. Jadi kalau mioglobin ini bereaksi dengan oksigen, dia akan membentuk oksimioglobin yang berwarna pink. Oksimioglobin ini kalau berada di lingkungan yang oksigennya rendah atau mengalami oksidasi, dia akan membentuk metmioglobin yang berwarna coklat ini. Nah, kalau mengalami perlakuan panas atau pemasakan, itu kan globinnya nanti, globin merupakan protein, akan terdinaturasi kan. Nah, denaturasi ini akan menghasilkan warna coklat ke coklat abu-abu seperti ini. Sementara kalau pada daging kuring ini awalnya dagingnya dari daging segar ya kan, ditambah nitrat atau nitrit yang nanti bereaksi dengan daging, jadi daging bereaksi dengan nitrik oxide ini, nanti dari warna merah keunguan akan menjadi merah segar atau merah tua ya. Ini dia membentuk nitrosomioglobin. Jadi mioglobin bereaksi dengan nitrik oxide akan membentuk nitrosomioglobin menjadi merah tua. Setelah dia dipanaskan,
dia akan menjadi pink. Dia membentuk nitrosohemokrom, jadi warna pink. Jadi kalau pada produk kuring ini warnanya lebih bagus ya, akan menjadi warna pink. Sedangkan kalau pada daging segar ini dia akan menjadi warna coklat. Tapi produk ini juga nitrosohemokrom nanti kalau teroksidasi itu nanti akhirnya sama, akan membentuk warna hijau, kuning, atau tidak berwarna. Jadi ini perbedaan dari mioglobin yang pada produk segar maupun pada produk daging kuring. Nah, jadi ini tahapan-tahapannya pada mioglobin. Tadi kan Fe-nya ada dua bentuk ya, ferro dan ferri. Jadi kalau dia bereaksi dengan oksigen, dia akan membentuk oksimioglobin. Kalau bereaksi dengan nitrik oxide akan membentuk nitrik oxide mioglobin. Kalau bereaksi dengan karbon oksida akan membentuk karboksi mioglobin. Sementara kalau dalam bentuk ferri, jika dia bereaksi dengan air akan membentuk metmioglobin. Jika dia bereaksi dengan hidrogen peroksida akan membentuk warna hijau, membentuk poliglobin. Kalau bereaksi dengan sulfur akan membentuk sulfmioglobin yang berwarna hijau, seperti itu. Nah, selanjutnya tadi kita sudah bicara tentang pigmen yang pertama yaitu mioglobin. Selanjutnya ini adalah klorofil. Jadi klorofil itu apa? Klorofil merupakan zat hijau yang biasanya kita temukan di daun-daunan. Jadi klorofil itu berasal dari bahasa Yunani yaitu kloros yang artinya hijau kekuningan dan pulon yang artinya daun. Jadi klorofil itu merupakan pigmen yang terkandung dalam kloroplas dan tersebar dalam sitoplasma sel-sel tanaman. Pigmen-pigmen ini menyerap cahaya yang berasal dari matahari, tetapi hanya memantulkan warna hijau. Selain memberi warna hijau, klorofil juga berperan dalam proses fotosintesis. Nah, bagaimana sih struktur kimia dari klorofil? Jadi, klorofil ini terdiri dari cincin klorin yang di tengahnya terdapat ion Mg atau magnesium. Nah, cincin klorin ini mempunyai rantai samping yang berbeda, termasuk rantai vitol yang panjang. Secara alami, klorofil itu ada dua bentuk, klorofil A dan klorofil B. Namun yang paling banyak adalah klorofil A. Jadi ini merupakan gambar dari struktur kimianya. Jadi dia ada cincin porfirin yang di tengahnya ada atom magnesium atau Mg. Jadi ini cincinnya, cincin porfirinnya, kemudian dia membentuk rantai samping juga yang panjang, ini disebut rantai vitol yang panjang ini. Nah, kalau klorofil A itu nanti bedanya di sini. Kalau klorofil A itu mengikatnya CH3, kalau klorofil B mengikatnya CHO. Seperti itu. Nah, tadi klorofil kan ada dua jenis A dan B. Kedua jenis ini bisa dipisahkan melalui larutan klorofil dalam petroleum encer dengan metanol. Jadi nanti klorofil A-nya tetap berada di larutan petroleum, sedangkan klorofil B-nya terpisah dalam metanol. Nah, warnanya seperti apa sih? Nah, kalau klorofil A ini berwarna bluish black solid, sedangkan kalau klorofil B ini berwarna dark green solid. Namun keduanya kalau di larutan organik ini berwarna hijau. Secara alami, klorofil pada tanaman itu rasionya 3:1, klorofil A banding klorofil B.
klorofil ini bisa juga mengalami perubahan-perubahan struktur kimia yang seperti di mioglobin tadi. Jadi kalau perlakuan klorofil dengan asam akan menghilangkan ion Mg-nya yang tadi di tengah itu digantikan dengan 2 atom H. Jadi kalau klorofil kehilangan Mg itu akan membentuk feofitin. Nah, feofitin ini warnanya coklat pucat. Kalau tadi kan klorofil warnanya hijau ya. Nah, kalau feofitin ini mengalami hidrolisis, maka akan memutus gugus fitolnya. Kalau gugus fitolnya ini putus, ini akan membentuk feoforbida. Jadi kayak gugus fitol yang tadi kita lihat di gambar depan itu tadi ya, kalau dia putus itu membentuk feoforbida. Ini sama kalau misalnya kalau tadi klorofil kehilangan Mg membentuk feofitin, kalau klorofil kehilangan fitol itu membentuk klorofilida. Nah, klorofilida kalau kehilangan Mg membentuk feoforbida. Jadi alurnya klorofil kehilangan fitol membentuk klorofilida, kalau kehilangan magnesium membentuknya feoforbida. Sedangkan kalau klorofil kehilangan magnesium dulu membentuknya feofitin dulu, kalau kehilangan fitol membentuknya feoforbida. Jadi gini ya alurnya. Jadi ada 2 alur dari klorofil menjadi feoforbida. Nah, kalau perubahan warna pada sayuran hijau itu biasanya bisa terjadi akibat asam atau basa. Jadi kalau asam itu perubahan warnanya menjadi lebih cepat saat sayuran hijau dipanaskan, sedangkan kalau basa perubahan warna menjadi coklat pucat lebih lambat. Misalnya kalau kita masak sayuran hijau ya, bayam, kangkung, brokoli, seperti itu. Kalau misalnya kita mau mempertahankan warna hijaunya, kita harus memasaknya pada waktu yang singkat. Jadi nggak boleh kita masak lama-lama. Jadi makanya kenapa kalau sayur itu kalau dimasak itu dimasukkannya terakhir, karena kalau kita kontak lama dengan panas itu nanti dia berubah dari warna hijau akan menjadi warna coklat. Nah, lainnya itu misal pancinya itu misal tidak ditutup, karena kalau ditutup dia kan asam-asam volatilnya tidak menguap, jadi kan dia akan lebih asam ya. Nah, kalau asam ini nanti perubahan warnanya lebih cepat. Jadi kalau memasak sayuran hijau itu pancinya tidak ditutup biar tidak lingkungannya tidak menjadi asam. Kedua, memasaknya dengan waktu singkat. Nah, tekniknya itu kita menggunakan teknik blancir. Jadi blancir itu apa? Jadi proses pemanasan yang dilakukan pada suhu kurang dari 100 derajat Celcius selama beberapa menit menggunakan air panas atau uap panasnya. Jadi contohnya mencelupkan sayur atau buah di dalam air mendidih selama 3-5 menit. Jadi tidak lebih dari itu, karena kalau lebih dari itu biasa warnanya akan berubah. Tujuan blancir itu apa? Jadi untuk menginaktivasi enzim yang ada di bahan pangan, contohnya enzim polifenolase yang menimbulkan pencoklatan. Nah, blancir ini dilakukan jika bahan pangan akan dibekukan atau dikeringkan. Jadi contohnya sayuran hijau yang diperlakukan blancir sebelum dibekukan atau dikeringkan, mutunya akan lebih baik dibanding sayuran hijau yang tidak diblancir terlebih dahulu. Jadi misalnya kita punya brokoli terus kita mau simpan ya, jadi kita bekukan atau kita dinginkan. Jadi lebih baik kita blancir terlebih dahulu. Jadi dicelupkan pada air mendidih 3-5 menit. Kemudian kalau sudah diblancir baru kita simpan. Jadi nanti warna hijaunya akan lebih awet atau lebih baik daripada yang tidak diblancir. Yang ketiga ini karotenoid. Jadi tadi kita sudah membahas mioglobin, klorofil, dan selanjutnya karotenoid. Jadi karotenoid ini apa? Jadi karotenoid ini merupakan
senyawa yang mudah larut dalam lemak dan memberi warna jingga atau merah pada produk tanaman dan hewan. Rangka utamanya ini unit isoprene seperti yang kita lihat di gambar di samping. Nah, peranan karotenoid ini apa? Biasanya kemampuan mereka untuk berfungsi sebagai prekursor vitamin A. Jadi nggak cuma beta karoten. Karotenoid ini biasanya kita temukan itu misalnya di wortel seperti itu yang warnanya jingga. Nah, karotenoid ini terdiri dari dua kelompok struktural, ada hidrogen karbon, contohnya karoten, dan karotenoid teroksigenasi atau xanthofil. Jadi strukturnya bisa kita lihat di gambar di bawah ini yang beta karoten, ini yang kriptosantin. Nah, karotenoid yang digunakan sebagai pewarna dalam makanan itu biasanya terdiri dari karoten, kapsantin, lutein, viksin, zeaxanthin, violasantin, neosantin, G-kriptosantin. Nah, ini contoh-contoh jenis karotenoidnya yang biasa kita temuin di wortel itu beta karoten, yang di tomat itu likopen, dan seterusnya. Ini ada juga yang di labu, ada alfa karoten, ada krosetin, ada lutein, dan zeaxanthin. Jadi ini contoh-contoh jenis karotenoid beserta sumbernya. Selanjutnya, tadi kan yang ada di buah maupun sayur. Nah, karotenoid ini juga ada di hewan, misal contohnya salmon. Karena adanya astaxanthin, jadi hewan memperoleh pigmen karotenoid dengan konsumsi bahan tanaman yang mengandung karotenoid. Nah, contoh lainnya, ini beberapa karotenoid pada tanaman dan hewan adalah astaxanthin. Jadi kan tadi karotenoid jenisnya macam-macam ya. Nah, salah satu contohnya ini astaxanthin yang biasanya terikat dengan protein. Jadi kalau kita lihat di gambar di bawah, ini udang, kalau udang mentah itu kan bentuknya biru atau abu-abu seperti ini ya, biru keabu-abuan. Ini karena pigmen astaxanthin yang merahnya terikat dengan protein atau membuat kompleks dengan protein. Setelah dimasak atau setelah mengalami proses pemanasan, protein ini akan terdenaturasi. Jadi dia kompleksnya pecah. Jadi kompleks antara astaxanthin dan proteinnya pecah sehingga pigmen astaxanthinnya keluar. Sehingga kalau udang kalau kita masak kan berubah warna ya menjadi merah seperti ini. Jadi yang awalnya pigmen astaxanthin terikat dengan protein, kemudian dipanaskan, makanya protein terdenaturasi sehingga kompleksnya juga pecah. Nah, pigmennya itu keluar. Pigmennya keluar sehingga kalau pada udang yang sudah dimasak itu berubah warna menjadi merah. Hal ini juga misal terlihat di lobster, kepiting, seperti itu. Jadi kalau di hewan biasanya dalam bentuk astaxanthin yang terikat dengan protein. Nah, manfaat karotenoid ini apa? Jadi kalau pada manusia, karotenoid berperan bagi kesehatan manusia, misalnya perlindungan terhadap kanker, meningkatkan ketajaman penglihatan, juga berfungsi sebagai antioksidan. Makanya kita sering dengar ya, kalau misalnya kita mau meningkatkan ketajaman penglihatan atau memperbaiki penglihatan kita banyak-banyak mengkonsumsi jus wortel gitu karena dia mengandung karotenoid. Nah, sedangkan kalau pada tanaman itu untuk apa? Nah, jadi kalau karotenoid itu berfungsi membantu proses fotosintesis. Jadi mengubah cahaya matahari menjadi tenaga dan bermanfaat sebagai antioksidan untuk melindungi tanaman. Nah, karotenoid ini tadi kan warnanya bisa berwarna jingga sampai berwarna merah.
Jadi berfungsi juga sebagai pewarna pada produk-produk minyak dan lemak seperti minyak goreng dan margarin. Nah, sumbernya ini tadi wortel, pepaya, dan sebagainya. Nah, selanjutnya kita belajar antosianin. Jadi antosianin itu apa? Jadi antosianin merupakan kelompok pigmen yang terdistribusi paling luas di dunia tumbuhan. Jadi warnanya itu ada warna biru, ungu, magenta, merah, dan oranye. Jadi kalau antosianin ini warnanya bisa bermacam-macam. Contohnya ini bunga telang ya, sering kita temuin kan di lingkungan kita. Bunga telang ini biasanya digunakan sebagai teh bunga telang. Nah, kalau diseduh itu nanti akan menghasilkan warna biru. Jadi kenapa dia berwarna biru? Karena dia mengandung pigmen antosianin. Nah, struktur antosianin ini seperti ini. Jadi dia mengikat komponen gula juga. Gulanya bisa berupa glukosa, arabinosa, dan galaktosa. Jadi kalau perlu diingat kalau antosianin ini juga yang diikat itu gula seperti itu. Ya, bagaimana sifat-sifat atau karakteristik antosianin? Dia larut dalam air. Misal contohnya kalau kita buat teh bunga telang ini, jadi ini adalah bunga telang yang sudah dikeringkan ya. Kalau kita seduh kan nanti berwarna biru. Nah, biru ini airnya itu bisa berwarna biru karena pigmen antosianin ini larut dalam air. Nah, warnanya ini tergantung pH. Contohnya, kol merah kalau diberi cuka atau asam, warna merahnya akan lebih kuat. Kalau dalam gambar ini juga, misal bunga telang ini saat diseduh awalnya berwarna biru, tapi kalau kita tambahkan lemon yang pH-nya asam, nanti dia akan berubah menjadi warna ungu. Jadi warnanya tergantung pH, merupakan sifat antosianin. Nah, selain pH, dia juga dipengaruhi oleh suhu, oksigen, cahaya UV, logam, dan kofaktor lainnya. Jadi kalau antosianin ini warnanya bisa berubah-ubah, tadi tergantung pH, suhu, oksigen, cahaya, logam, dan kofaktor. Nah, ini kita bahas yang suhu tinggi. Nah, suhu tinggi ini akan merusak ion flavilium yang ada di antosianin sehingga warnanya hilang atau terjadi reaksi Maillard. Karena tadi kan di antosianin kan ada senyawa gulanya ya. Jadi reaksi Maillard ini melibatkan residu gula pada molekul antosianin. Cahaya juga mempunyai efek terhadap antosianin. Kalau oksigen nanti bisa mengoksidasi. Seperti itu. Jadi kalau antosianin itu warnanya bisa berubah-ubah tergantung pH-nya, suhunya, cahaya, maupun oksigen. Nah, gimana cara pencegahan kerusakan selama penyimpanan? Jadi harus disimpan pada suhu rendah, pada kemasan yang bebas oksigen, dan penggunaan wadah gelap. Karena tadi kan kita tahu kalau antosianin bisa berubah jika terkena cahaya. Kalau penggunaan pigmen antosianin ini seperti apa? Jadi terbatas pada beberapa produk makanan seperti produk minuman yaitu sari buah, jus, dan susu. Selanjutnya, pigmen selanjutnya adalah betalain. Jadi pigmen betalain ini dikenal juga dengan nama betasianin. Jadi tapi lebih umum dengan nama betalain. Jadi betalain itu grup komponen warna yang mendekati warna visual flavonoid yaitu kuning dan antosianin yaitu kemerah-merahan. Betalain ini bisa kita dapat dari mana? Dari bit, buah kaktus, bunga bougainville, dan amaranthus. Nah, jenis-jenis betalain ini ada banyak sampai 70 jenis. Nah, jadi betalain itu ada dua tipe yaitu betasianin
yang menghasilkan warna ungu sampai merah, dan ada beta-santin yang menghasilkan warna kuning. Ini contohnya, kalau beta-sianin biasanya kita temukan di buah bit, sedangkan kalau beta-santin itu biasanya dalam bentuk vulgasantin menghasilkan warna kuning. Ini seperti itu. Contoh-contoh pewarna lain ini selain yang tadi yang kita sebut, ada mioglobin, klorofil, antosianin, betalain, itu ada juga pewarna alami lainnya, contohnya anato, ini yang menghasilkan warna merah, kurkumin biasanya di kunyit ya, menghasilkan warna kuning, biasanya kita pakai itu misal di nasi kuning seperti itu, dan saffron ini dari bunga ya. Biasanya ini juga dibuat untuk minuman seperti itu, bisa warnanya merah. Nah, ada juga karamel. Jadi ini termasuk pigmen artefak atau pigmen yang terbentuk akibat proses pengolahan pangan. Jadi karamel ini berwarna coklat gelap dan merupakan hasil dari hidrolisis atau pemecahan karbohidrat, gula pasir, laktosa, atau sirup malt. Jadi proses karamelisasi itu dengan pemanasan gula secara perlahan sampai suhunya 170 derajat Celcius. Nah, karamel ini ada 3 jenis, ada karamel tahan asam yang biasanya digunakan untuk minuman berkarbonat, misal pada minuman cola seperti itu, dia pewarnanya menggunakan karamel. Lalu ada karamel cair untuk roti dan biskuit, serta karamel kering. Kemudian ada juga biksin. Jadi kalau biksin ini memberikan warna kuning seperti mentega. Ini diperoleh dari biji pohon Bixa orellana. Ini biasanya di daerah tropis dan penggunaannya untuk mentega, margarin, minyak jagung, dan salad dressing. Ada juga pewarna dari serangga. Jadi ini serangganya namanya cochineal. Ini biasanya yang betina ya. Jadi serangga ini bisa menyebabkan warna merah. Ini jadi serangganya itu biasanya hidupnya di kaktus ini, lalu serangganya dipanen, dikeringkan. Nah, kalau dihaluskan itu dia akan menghasilkan warna merah. Jadi cochineal extract itu terbuat dari serangga cochineal betina yang dikeringkan dan dihaluskan dengan kandungan carminic acid 20%. Nah, kalau karmin itu bentuk perwarna cochineal lebih murni. Nah, nanti kalian bisa lihat di video ini. Jadi di video ini no one likes finding bugs in their food when they're not expecting it. But I hate to break it to you, you're actually eating them all the time. And I'm not just talking about the critters that end up in juices or jams by accident. Some bugs are in our food because, well, we put them there. Contohnya pada yogurt ya, jadi pada yogurt strawberry. Kan biasanya berwarna pink, agak If you think it's kemerahan fruit gitu kan. that turns this strawberry yogurt red, think again. Yes, there are in fact strawberries in there, but they're there for flavor and texture, not color. That bright red comes from something else called carmine. Oh, and it's made from squash bugs. Squashed female cochineal bugs, to be specific. They're tick-sized critters native to Mesoamerica, where they suck the juice from prickly pear cactuses. And if you squish them, they are bright red inside, kind of a purpley, deep purple red color. And that's the source of cochineal dye, carmine, whatever you want to call it. For thousands of years, people have been using these bugs to dye everything, from clothes to pottery. But it wasn't until more recently that they made their way into commercial foods. From 1955 to 2010, the consumption of food coloring rose by 500% in the United States. That's mostly thanks to artificial colors like red 40, yellow 5, and blue 1. But in the late 20th century,
consumers became increasingly concerned about synthetic chemicals in their foods and demanded more natural ingredients. So many companies turned to Carmine. It's FDA approved and tasteless. It resists degradation from light, heat, and oxidation. And unlike some synthetic colorants, it hasn't been linked to cancers or tumor growth. Now, some people apparently have allergies to it, but compared with the downsides of a chemical dye, it's very benign. It's like using beet juice, And just like that, Carmine ended up in strawberry and cream frappuccinos and cake pops at Starbucks, in Tropicana grapefruit juice, and yes, in Yoplait yogurts. Just look for Carmine or cochineal extract on the label to see for yourself. But today, Carmine is becoming harder and harder to come by. Some companies like Campari Group, maker of the famous Campari aperitif, have phased it out for economic reasons in the US. It's expensive to make. Nah, itu tadi contoh aplikasi pewarna karmin dari Cochineal ya. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian ketiga, yaitu pewarna makanan jenis-jenis. Jadi pewarna ini jenis-jenisnya itu yang diizinkan untuk digunakan bervariasi tergantung negara. Jadi misal kalau di Indonesia itu pewarna yang diizinkan itu diatur oleh BPOM, kalau di Amerika diatur oleh FDA. Jadi setiap negara itu beda-beda yang diizinkan tuh pewarnanya apa saja. Nah, sayangnya ini belum ada daftar pewarna yang diizinkan secara global. Jadi izinnya itu tiap-tiap negara, jadi tergantung tiap-tiap negara. Fungsi pewarna ini apa? Kita review lagi. Jadi pertama, memberi kesan menarik pada konsumen, menyeragamkan warna makanan, menstabilkan warna, menutupi perubahan warna selama proses pengolahan, dan mengatasi perubahan warna selama penyimpanan. Jadi ini seperti yang di depan tadi ya, fungsi-fungsi pewarna. Nah, pewarna yang diizinkan ini ada yang dari pewarna alami maupun pewarna sintetis. Jadi pewarna alami ini yang tadi kita bahas di depan, atau biasa yang disebut pigmen, itu tadi ada karamel, beta karoten, klorofil, kurkumin, seperti itu. Nah, pewarna sintetis yang diizinkan oleh FDA ini contohnya ada brilliant blue, tartazin, indigotin, sunset yellow, dan seterusnya. Ini jadi kalau ini dipakai di makanan boleh. Jadi ini pewarna-pewarna yang boleh atau diizinkan dipakai pada makanan. Nah, pewarna apa saja sih yang tidak diizinkan? Jadi ini contoh-contohnya yang biasa kita dengar ada rhodamin B, ya kan, ada methanol yellow, dan seterusnya. Biasanya kan itu penggunaannya tuh untuk tekstil, tapi ada oknum-oknum yang menyalahgunakan untuk pewarna makanan. Misalnya kalau pada kerupuk itu, misal kerupuk yang warnanya sangat mencolok ya, itu bisa kita curigai pewarna yang tidak diizinkan. Jadi kita harus cermat dalam memilih makanan-makanan yang masuk ke tubuh kita. Misal kalau yang berhubungan dengan pewarna, ya kita harus pilih
makanan-makanan yang pewarnanya alami, bukan pewarnanya sintetik. Misal kalau tadi kita lihat di komposisinya di bungkus makanan, kita lihat ini pewarnanya pewarna alami gitu. Misal kalau kita lihat ada bahan makanan yang menggunakan pewarna yang tidak diizinkan seperti ini, ya jangan kita konsumsi seperti itu. Jadi sekian bahasan tentang pewarna dan pigmen. Jadi kita review lagi, kalau pigmen itu merupakan pewarna alami, bisa dari hewan atau tumbuhan. Contohnya pertama ada mioglobin, ada klorofil, ada antosianin, tadi ada betalain, seperti itu. Ada karotenoid juga. Sedangkan kalau pewarna lainnya itu bisa didapat secara alami, bisa didapat secara sintetis. Lalu ada pewarna-pewarna yang diizinkan dan tidak diizinkan penggunaannya dalam pangan. Nah, sekian paparan dari saya. Nanti direview lagi bahannya dan ditonton videonya. Seperti itu. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu lagi di kesempatan yang mendatang.